Di sini kita akan membahas peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, yaitu perbuatan setiap orang yang melanggar hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang akan merugikan negara. Adapun gerakan anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui upaya koordinasi. Dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama. Yang pertama ada pencegahan. Pencegahan ini bertujuan untuk menutup celah terjadinya korupsi melalui pembenahan sistem, transparansi, dan pengawasan yang ketat. Yang kedua ada penindakan. Penindakan ini melibatkan proses hukum terdapat pelaku korupsi seperti penyelidikan, penangkapan, atau penuntutan. Yang ketiga ada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini mendorong masyarakat ikut aktif melaporkan korupsi, mengawasi penggunaan anggaran, serta membangun budaya anti korupsi melalui pendidikan dan kampanye publik. Pun keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Mahasiswa dapat menjadi teladan dengan bersikap jujur, disiplin, dan menanamkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada di lingkungan kampus. Mahasiswa aktif dalam organisasi, menyuarakan transparansi anggaran kegiatan kampus, dan serta ikut dalam kegiatan dan kampanye edukasi anti korupsi. Yang ketiga itu ada di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat mengedukasi warga tentang bahaya korupsi, ikut serta dalam pengawasan program pemerintah. Yang keempat itu ada tingkat lokal dan nasional. Mahasiswa terlibat dalam gerakan anti korupsi, forum diskusi dan aksi demonstrasi dan serta menyuarakan aspirasi lewat media sosial untuk mendorong kegiatan anti korupsi. Nah, ada pemanfaatan teknologi dalam gerakan anti korupsi. Di era digital saat ini, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat gerakan anti korupsi secara efektif. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempercepat penyebaran informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi. Nah, dengan pemanfaatan platform online ini, mahasiswa tidak hanya dapat menyebarkan informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Nah, di sini ada pemanfaatan teknologi dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama ada aplikasi pelaporan korupsi. Nah, mahasiswa dapat mengembangkan atau menggunakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi secara anonim. Misalnya contohnya aplikasi seperti Lapor yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia memberikan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai masalah. Ada juga di aplikasi Jaga. Jaga itu aplikasi dari langsung KPK-nya untuk kita pengaduan ada nih tindakan korupsi di sekitar kita bisa lapor ke aplikasi Jaga itu. Nah, yang kedua itu ada website dan blog. Mahasiswa dapat membuat website atau blog yang berisi informasi, artikel, dan penelitian terkait isu korupsi. Nah, platform ini dapat digunakan sebagai sumber daya bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang korupsi, strategi pencegahannya, dan cara melaporkan praktik korupsi. Nah, dengan adanya website dan blog ini, jadi semua masyarakat, semua mahasiswa, semua anak-anak yang tahu ada tindakan korupsi, itu kita bisa berdiskusi dan melapor di website ini. Ketiga ada kampanye online, menggunakan platform seperti Change.org untuk membuat petisi online yang mendorong pemerintah atau lembaga tertentu untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi. Nah, kampanye ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menggalang dukungan masyarakat dan menunjukkan bahwa ada tuntutan publik terhadap tindakan anti korupsi.
Nah, yang keempat itu ada data dan analisis. Mahasiswa dapat menggunakan teknologi analisis data untuk mengolah informasi terkait penggunaan anggaran publik dan dugaan praktik korupsi dengan memanfaatkan perangkat lunak seperti Excel atau software analisis data yang lebih canggih. Mereka dapat menghasilkan laporan yang menyajikan temuan yang signifikan terkait pola-pola korupsi. Nah, di sini ada beberapa peran atau tindakan mahasiswa dalam memerangi korupsi. Yang pertama itu ada edukasi dan penyadaran publik mahasiswa. Ini tuh memiliki akses yang luas terhadap sumber daya pendidikan dan informasi. Nah, mereka dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya korupsi dan cara-cara mencegahnya. Nah, contohnya itu ada di seminar, ada diskusi publik, dan kampanye anti korupsi adalah beberapa bentuk kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, selain itu, mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi secara lebih luas dan efektif seperti tadi yang dijelaskan. Nah, yang kedua itu ada mengawal transparansi dan akuntabilitas. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungannya, baik di kampus maupun di masyarakat. Nah, mereka bisa terlibat dalam organisasi-organisasi yang fokus pada pengawasan anggaran kebijakan publik. Dengan pengawasan penggunaan dana dan pelaksanaan program, mahasiswa dapat membantu memastikan bahwa tidak ada penyelewengan yang terjadi. Nah, yang ketiga ada mendorong partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Nah, mahasiswa bisa menjadi motor penggerak dalam berbagai gerakan anti korupsi. Mereka bisa bergabung dengan organisasi non-pemerintah atau NGO atau membentuk komunitas sendiri yang fokus pada isu ini. Nah, partisipasi dalam gerakan sosial ini tidak hanya meningkatkan kesadaran mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam perjuangan melawan korupsi. Nah, yang keempat itu ada pengembangan budaya anti korupsi mahasiswa. Nah, anti korupsi ini mahasiswa dapat mempromosikan budaya anti korupsi di lingkungannya melalui berbagai kegiatan seperti kampanye etika dan integritas serta penyelenggaraan acara yang menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran. Nah, budaya anti korupsi yang dibangun sejak dini dapat membantu menciptakan generasi yang lebih bersih dan berintegritas. Jadi sejak dini ini kita udah diajarin apa sih anti korupsi itu, apa sih korupsi itu. Nah, jadi dari diri itu udah nggak ada yang namanya niat untuk korupsi, itu udah tidak ada. Semoga dengan adanya peran tadi atau tindakan mahasiswa dalam memerangi korupsi, kita bisa membantu mengurangi tingkatnya korupsi di Indonesia saat ini. Dengan kita belajar pendidikan anti korupsi ini, kita dapat mengedukasi ke adik-adik kita, ke masyarakat, ke teman-teman kita untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun itu. Dengan kita belajar pendidikan anti korupsi ini, kita bisa mengedukasi ke adik-adik kita, ke saudara-saudara kita. Jadi mengajarkan betapa pentingnya kejujuran, moralitas sejak dini yang menciptakan generasi yang lebih bersih dan berintegritas.